Selmita, Hadir, Cak. Sherly, Sisda, Suci, Hadir. Syahnoreza, Wahyuni, Yasmin, Zahra Ana. Hadir, Cak. Oke, jadi yang belum hadir, Aditya, Faiz, Imam, Lutfi Fiah, Reza Alvito, sama Satria. Yang nanti telat boleh konfirmasi ya. Maaf Ibu Ira, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Tadi ada beberapa yang belum hadir. Aditya sama Imam, Lutfifa. Oke, Lutfifa sudah hadir ya. Yang lain belum ya, masih ada. Nanti tolong kabarin ya kalau sudah hadir. Oke. Oh, Adit nih hadir. Oke. Saya mau, tadi saya chat Dava. Dava sudah hadir kan? Dava? Ada Bu, tapi kayaknya lagi di perjalanan. Lagi di perjalanan. Oke. Jadi saya sudah share soal. Sudah pada dapat belum, Fasya? Soal latihan Soal anak timbang. Bentar Bu, Yang di Word. Coba. Contoh soal anak timbang ya Bu. Contoh soal latihan. Iya, iya. Oke ya. Nanti ya kita cobakan sekarang. Untuk sekarang berarti saya akan jelaskan untuk kalibrasi anak timbang. Tadi kan pada sudah belajar Excel-nya ya. Oke, nanti kita asah kembali ya. Sudah semua belum? Ini kok kayaknya ada banyak chat. Oh, Dava di rumah sakit. Siapa yang sakit ini? Ada yang sakit kah? Oke, langsung saja ya. Yang lain jika bisa menyalakan kamera, tolong dinyalakan kameranya. Silahkan, ini saya hanya melihat Fasya ya, yang lain kameranya mati. Coba, silahkan. Dinyalakan dulu kameranya, Neng. Yang tidak terkendala, silahkan nyalakan kameranya. Oke. Orangnya ada tidak ya? Hah? Halo, Assalamualaikum, kelas D. Coba teman-teman yang bisa on cam ya. Sebagian udah ada yang on cam kok Bu. Devika udah. Devianti. Panji udah. Oke, Devika baru. Ayu, oke ya. Tolong diingatkan temannya, walaupun Anda tidak menyalakan kamera, tetap ada respon ya apabila dipanggil. Oke, langsung saja ya. Untuk kalibrasi anak timbang ini, kemarin kan saya sudah share PPT-nya juga ya. Sudah dapat belum PPT-nya? Sudah? Oke. Ya. Jadi tujuan kita melakukan kalibrasi anak timbang itu yaitu untuk menentukan masa konvensional dari sebuah anak timbang, juga untuk menentukan ketidakpastian bentangannya. Ya, oke.
hanya tujuan kita hanya untuk menentukan masa konvensional dan U95-nya. Kalau masa nominal udah pasti itu jelas ya, terlihat dari bobot si anak timbang yang kita timbang. Oke, Anda sudah pernah melihat sertifikat kalibrasi anak timbang belum? Ada yang sudah pernah melihat sertifikat kalibrasi anak timbang? Saya sudah, Bu. Belum? Saya sudah. Panji sudah. Oke, sinyalnya kurang bagus ya Panji. Panjang banget jawabannya. Panji sudah melihat pada saat apa? Pas prakerin, Ibu, PKL. Kenapa? Pada saat prakerin PKL, Ibu. Oh, PKL, prakerin. Oh, alhamdulillah dong ya. Sebenarnya teman-teman yang lain juga sudah harusnya. Ya, tadi pada saat Anda kalibrasi neraca, ya kan? Itu kan itunya kalibratornya itu kan anak timbang ya. Anak timbang standar kan? Kalau anak timbang standar artinya dia punya sertifikat. Ya. Nah, Anda harusnya tadi pada saat melihat form kalibrasi, form kosongnya ya, form kosong kalibrasi neraca, itu kalau nggak salah di bagian bawahnya itu ada foto. Ada form kosong apa form latihan itu ada fotonya kan? Sempat nggak? Nah, seperti itu contoh dari sertifikat anak timbang. Nah, yang kita mau bikin itu model kayak gitu misalnya. Data-datanya seperti itu, ada identitas, ada nominal, ada U95, ada masa konvensional. Jadi yang kita hitung itu kan kalau nominal bisa kita ketahui dari bobot si anak timbang. Tapi kalau untuk masa konvensional dan ketidakpastian itu harus dihitung. Makanya kita melakukan pengerjaan kalibrasi ini. Ya. Oke. Mungkin setiap sertifikat belum tentu bentuknya sama persis ya, tapi intinya data yang ada seperti itu. Ya. Nah, untuk mendapatkan masa konvensional dan U95, maka kita harus tahu dulu prinsip kerjanya. Jadi prinsip untuk kalibrasi anak timbang ini yaitu berdasarkan perbandingan dengan perbandingan langsung dengan anak timbang standar. Ya, jadi kita membandingkan anak timbang yang akan kalibrasi dengan anak timbang standar. Metodenya apa? Metodenya STTS atau substitusi anak timbang standar yang akan dikalibrasi dan anak timbang standar. Jadi metodenya substitusi STTS. Jelas? Oke ya. Selanjutnya, apa sih yang menjadi ini masa konvensionalnya dulu ya. Jadi kita cara menghitung, kan tadi tujuannya ada dua, untuk menghitung masa konvensional dan U95 atau ketidakpastian bentangan. Nah, masa konvensionalnya dulu nih, ini caranya ya. Masa konvensional MT ya, rumusnya MT sama dengan MS. Jadi masa konvensional anak timbang standar, ini kan MT itu masa konvensional yang akan dikalibrasi. Nah, rumusnya masa konvensional standar ditambah delta M. Delta M itu perbedaan pembacaan anak timbang standar dengan anak timbang yang akan kalibrasi. Ya, jadi nanti kita hitung plus B ya. Kalau B itu koreksi buoyancy udara dalam penimbangan konvensional diabaikan karena B sama dengan 0. Ya. Jadi nanti kita pada pengerjaan ini kita cari MT-nya itu dengan cara MS atau masa konvensional anak timbang standar itu bisa kita lihat di sertifikat ditambah dari perhitungan di Excel ini yang delta M. Ya. Oke.
Kemudian yang kedua, tujuan kedua kita yaitu untuk menentukan ketidakpastian. Kita harus tahu faktor ketidakpastian yang harus diperhitungkan apa saja nih. Jadi penyumbang ketidakpastian bentangan itu sendiri ya. Ketidakpastian neraca itu penyumbangnya ini ada ketidakpastian baku anak timbang standar, terus ketidakpastian baku daya ulang pembacaan, ketidakpastian baku kemampuan baca timbangan, kemudian buoyancy udara, kemudian ketidakstabilan anak timbang standar. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpastian anak timbang. Ya. Oke, sekarang Bu1 atau ketidakpastian baku anak timbang standar. Yaitu suara saya masih jelas tidak? Kalau tidak jelas tolong segera ya. Segera kasih tahu ya, karena di sini ada tulisan internet Anda tidak stabil. Jadi kalau misal tidak jelas, saya tidak perlu mengulang panjang ya. Jadi langsung kasih tahu ya. Oke, Fasya, suara saya jelas, Neng? Jelas, Bu. Oke, sip. Oke, jadi ini ya untuk ketidakpastian baku anak timbang standar ini kita dapatkan dari U95 atau ketidakpastian bentangan. Ini urusannya anak timbang standar. Jadi kita lihat dari anak timbang standar. Berarti dari sertifikatnya. Ya, kalau misal dibilang anak timbang standar berarti itu yang dimungkinkan adalah sertifikatnya. U95 dibagi K, artinya ketidakpastian anak timbang standar, lihat di sertifikat dibagi K. K biasanya 2 ya, faktor cakupan. Ada kok di sertifikat. Kamu bisa baca. Ya, misalnya ini nih sertifikatnya. Ini kecil sih contohnya. Kayak gini ya, tadi kayaknya ada di itu juga. Di form itu. Ya, Nah, ada, di Bu. sini. Di sini kan K sama dengan, nah kalau ini 2 aja jelas nih ya, K sama dengan 2. Nah ini bobotnya nih nominalnya, misalnya kita nimbang yang 20 gram, berarti nanti kita ngambil ini 20 gram, massa konvensionalnya di sini, lalu ini U95-nya, ya. Nah nanti kalau untuk U1 yang ini, berarti kan U95 dibagi K, berarti nanti kita lihat nominalnya misal 20 gram, berarti ini dibagi K, dibagi 2. Itu dapatlah U1. Jelas ya. Selanjutnya adalah U2. Untuk U2, ini berdasarkan standar deviasi dibagi akar N. Ini kan judulnya daya ulang pembacaan atau repeatability ya, kalau di neraca repeatability. Ya. Jadi ketidakpastian baku daya ulang pembacaan. Ini urusannya dengan apa yang judul pengulangan. Berarti standar deviasi dibagi akar N. N-nya berapa? Kita akar N-nya 6. 6 kali pengulangan. Oh iya. Ini Anda terbayang nggak sih cara kerjanya? Saya langsung jalan aja. Soalnya saya pikir sudah dikirim YouTube-nya ya. Jadi langsung dipikir udah ini pada paham nggak cara kerjanya? Lupa saya. Untuk cara kerjanya, pada sudah lihat YouTube-nya belum? Sudah di-share belum? Sudah, Bu. Sudah di-share. Tapi kalau masalah lihatnya sudah apa belum? Belum ya? Panji, sudah belum Panji? Sudah Bu, baru sampai setengah jalan. Baru sampai setengah jalan. Oke lah, kalau kita harus saya ulang nggak sih cara kerjanya? Apa langsung jalan ke perhitungan saja? Sudah tergambar belum? Cara kerjanya sudah tergambar jelas belum? Mungkin yang U belum kebayang. Yang U1, U2. Iya, ini kan rumus ya, perhitungan ya. Kalau untuk cara kerja gimana? Sudah pada kebayang belum cara kerjanya?
Kalau belum nanti saya ulang dulu nih sebelum ke U1, U2. Soalnya harusnya paham dulu cara kerja, baru perhitungan. Udah dapat data baru. Yang lain coba. Suaranya bocor ini nggak jelas jadinya. Halo? Iya boleh berulang. Vicky? Kenapa Vicky? Gimana? Ya boleh diulang bentar. Vicky boleh Bu diulang. Diulang. Oke, ya sudahlah kita ulang dulu ya. Jadi gini loh, untuk kita stop share dulu ya. Jadi untuk cara kerjanya, nih saya share ini dulu ya. Saya share form perhitungan, bentar ya. Form data nih. Ya, form data deh, form praktek, bentar. Oke. Belum di-share ya? Ada nggak nih? Kelihatan? Intan kelihatan nggak, Tan? Intan Putri. Sudah Bu. Jelas nggak? Jelas Bu udah. Oke, ya. Jadi ini ya salah satu lembar data kalibrasi, ini contoh soal ya. Oke, kita bahas cara kerjanya contoh soal. Pertama-tama kamu persiapkan neracanya, ya kan? Nah, persiapan neraca sama dengan judul neraca dan alat gelas nanti semua sama ya. Kan yang digunakan itu alat ukurnya itu kan neraca ya. Nah, kita memang membandingkan anak timbang dengan anak timbang standar, tapi berdasarkan bobotnya. Makanya kita butuh neraca, ya. Nah, neraca ini kita persiapkan, dibersihkan, terus dicek water pass, kemudian dinyalakan, ditunggu warming up sampai 10 menit, 10-15 menit bisa ya. Kemudian setelah itu baru Anda melihat sambil menunggu Anda boleh mengukur suhu dan kelembaban ya di awal. Nih, baru dicatat di sininya. Oke, kemudian Anda mencatat data misalnya tanggal kalibrasi, tempat kalibrasi, kemudian alat ukurnya ya, alat ukur yang kita gunakan anak timbang. Karena ini identitas alat. Jadi alat yang kita gunakan, bukan alat ukur misalnya neraca, enggak. Ya, ini judul anak timbang. Ya, ini beridentitas alatnya, anak timbang. Lalu merek alat, misal ini si alat yang akan dikalibrasi mereknya Trickle, misal. Lalu seri numbernya 44, lalu dicatat juga rentang ukurnya dari yang bobot 1 gram sampai 100 gram. Lalu grade atau kelasnya itu adalah M1. Nah, itu dicatat sambil menunggu waktu 10-15 menit. Kemudian identitas standarnya kita siapkan anak timbang standar dengan sertifikatnya. Pertama dicatat anak timbang standar, kelasnya apa? Kelas F1 misal. Dibaca metode dan referensi dari si anak timbang standar, itu ada di sertifikat. Ya, jadi untuk identitas standar kamu cukup lihat di sertifikat. Tapi kita bandingkan ya, pada saat kita mengambil sertifikat, kalau misal anak timbangnya satu-satunya, oke lah ya, kita butuh sertifikat, jelas pasti serinya sama. Tapi kalau di kita kayak di lab itu kan sertifikat itu banyak, anak timbangnya juga lebih dari 1. Ya, anak timbang standar kita punya 3. Jadi kan artinya kita harus
lihat yang mana yang sertifikatnya dia. Ya, makanya dicek juga di si alat juga ada tulisannya, ada apa identitasnya. Ya, jadi jangan main ambil aja ini mentang-mentang, oh ini judulnya sertifikat apa anak timbang, diambil aja. Padahal itu beda anak timbang ya. Jadi tolong diperhatikan untuk suhu, kelembaban dan kayak gitu juga sama persis. Jadi Anda lihat samakan dengan nama alatnya. Oke. Ibu, sempat Ya. terputus. Terputus. Oke. Dari sejak yang mana nih? Jelasin apa? Identitas standar. Dari yang jangan ngambil alat sembarangan. Oh iya, oke. Ya. Jadi jangan ngambil alat sembarangan. Jadi harus sesuai. Ya, sesuaikan alat dengan sertifikatnya. Lihat berdasarkan nomor identitas yang ada di alat atau nomor pokoknya keterangan di alat sama di sertifikat harus sama. Ciri-cirinya kah atau nomor serinya kah itu harus disamakan, ya. Oke, karena beda alat, beda ketidakpastian, beda pula angka lainnya, ya. Oke, selanjutnya kita pindah ke ini ya, kelembaban dan suhu ruang ini diukur di awal, ya. Kemudian baru nanti untuk data nanti kita isi ya anak timbang standar. Nah, pengerjaan kita siapkan apa formnya. Nah, seperti ini. Sambil melihat neraca juga kita bisa melihat kapasitas dan resolusi neraca. Ada itu di neracanya bisa langsung. Kalau di sertifikat boleh, tapi di neraca secara langsung juga kelihatan. Ya. Oke. Lalu kita akan menimbang S atau standar. Misal yang mau kita timbang 50 gram. Ya, nominalnya. Berarti standarnya juga 50 gram. Ya. Berarti hanya 2 anak timbang. Pembanding sama yang kalibrator sama yang akan dikalibrasi. Standar sama yang akan dikalibrasi. Berarti pertama yang standarnya ditimbang dulu, dicatat. Kemudian yang akan dikalibrasi ditimbang, terus dicatat. Yang kedua yang akan dikalibrasi ditimbang, terus dicatat. Lalu standarnya yang standar ditimbang, dicatat. Standarnya itu aja ya, jadi yang akan dikalibrasi 1, standarnya 1. Ini untuk masa yang 50 gram saja. Kalau misal data Anda seperti di sertifikat, ada yang 1 gram, 2 gram, berarti itu satu-satu ditimbang, dihitung gitu ya. Nah itu satu-satu. Kalau ini untuk satu perhitungan dulu nih. Kita membahas untuk 1 anak timbang dulu, seperti ini datanya. Ya, yang kita lakukan di sini S adalah standar, T adalah yang akan dikalibrasi. Nah, metodenya Almaida, Amanda. Dia Mas sibuk. Ini suaranya mohon di mute dulu saya. Oke. Nah, untuk data pengukuran ini berdasarkan prinsip tadi ya, prinsip anak timbang STTS. Standar yang akan dikalibrasi standar. Ya, 3 kali STTS. STTS, STTS, STTS. Jelas? Ya. Nah, ingat tadi suhu dan kelembaban kita harus punya 3 data. Nah, ini ya. Nah, suhu dan kelembaban harus punya 3 data. Berarti kita ukur di awal, kemudian pada saat kita bekerja di tengah-tengah, lalu selesai kita bekerja diukur lagi. Ya, 3 kali. Oke, sorry nih, ini salah ini nih. Ini harusnya suhu. Bentar.
kelembaban ya. Nah ini ya, nggak mungkin suhunya 67 ya, bakaran. Oke, ini datanya ya. Jadi nanti kita akan coba ini data ini ya. Nah, setelah kita kerjakan, ini kan pengerjaan ini cuman sebentar ya. Cuman nimbang sebanyak S-nya 6 kali, T-nya 6 kali. Ya, jelas ya? Ada pertanyaan nggak untuk cara kerjanya? Silakan kalau ada pertanyaan untuk cara kerjanya. Jelas ya? Jelas? Oke ya. Panji, ada pertanyaan nggak, Nak? Cukup jelas, Nak? Cukup, Ibu. Oke, ya. Selanjutnya, selanjutnya adalah tadi ya kita lanjut ke stop share dulu. Saya share lagi itu ya, bentar. Kita lanjut ke perhitungan ya. Diulang dari ini aja ya. Oke, diulang dari ketidakpastiannya ya, U1 ya. Nah, ini ya, U1 sama dengan U95 per K. Berarti U95-nya dari U95 standar dari sertifikat, dibagi K, K-nya dari sertifikat juga, K standar. Ya, oke. Kemudian selanjutnya ini berdasarkan anak timbang yang kita kalibrasi. Tadi saya contohkan hanya satu ya, misalnya 50 gram. Berarti kita lihat ke sertifikat U95 yang 50 gram. Gitu. Jelas ya? Oke, selanjutnya adalah ini sertifikatnya. Tadi kan sudah lihat ya. Lalu ini nih ketidakpastian baku daya ulang pembacaan atau U2. Ya. U2 ini kita berdasarkan perhitungan daya ulang pembacaan. Kita kan tadi pengulangannya berapa? 6. Ya, 6 kali kan. S ada 6, T ada 6. Berarti kan ulangannya 6 kali. Ya. Kemudian ini standar deviasi dari pengulangan tersebut. Jadi nanti akan kita hitung standar deviasinya. Ya. Oke, selanjutnya U3 adalah kemampuan baca timbangan. Berarti ini urusannya sama neraca. Ya. Nah, neraca ini U3 sama dengan A dikali akar 2A itu setengah resolusi neraca dikali akar 2. Akar 2 didapat dari 2 pembacaan. Anda resolusi neraca dilihat dari mana coba? Cara mencari resolusi neraca. Ada yang tahu? Di timbangannya Bu suka ada. Di timbangannya, apa itunya tulisannya? Apa tulisannya di timbangan? Ada inisialnya nggak? Hah? D ya. Di timbangan ada tulisan D sama dengan kayak gitu ya. Atau ada dilihat dari sertifikat skala terkecilnya berapa ya. Oke. Sekarang untuk U4. Oh, ini sertifikat neraca contohnya ya. Oke, ini U4. U4 kita bisa lihat untuk U4 1,2 kali 10 pangkat 5 dibagi akar 3. Nah, ini ketetapan ya, karena 1,2 itu dari variasi densitas udara.
di ruang kalibrasi. Diestimasi punya semi range segini dibagi akar 3. Nah, ini memang U4 ini tidak dicari, tapi kita lakukan perhitungan karena satuannya ini harus dikonversi. Ini kan satuannya miligram per M pangkat 3. Sedangkan yang kita mau adalah miligram. Ya. Jadi harus kita konversi dengan cara mengkalikan dengan C4. C itu adalah koefisien sensitivitas kalau di alat kelas ya. Sama, ini juga sama. Koefisien sensitivitas. Ya. C4-nya M pangkat 3 satuannya. Jadi nanti kalau misal dapat C4 itu, kan ini tadi segini ya datanya. Dikali M pangkat 3, jadi satuannya M miligram. Gitu. Ya. Nah, bagaimana cara mencari C4? Nah, ini C4 yang kita cari, yaitu 1 per rho T dikurangi 1 per rho U. 1 per rho T itu densitas anak timbang yang akan dikalibrasi. Ya. 1 per densitas anak timbang yang akan dikalibrasi dikurangi 1 per densitas udara. Yang akan dikalibrasi itu kalau ini massa nominal. Massa nominal kan kita ketahui ya, misal kayak tadi massa kita nimbang 50,00023 misal. Nah, itu berarti massa nominalnya 50 gram. Ya, kalau nominal itu hanya penandaan. Jadi massa penandaan saja. Jadi tidak perlu komanya dihitung, enggak perlu. Enggak perlu dikomain. Ya, misalnya 20 gram, 10 gram, 5 gram, hanya penanda saja, nominal. Angka gitu kan, nominal. Oke, nah ini satuannya kilogram. Maunya kilogram. Sedangkan kita menimbang 50 gram, ya kan? Harus kita konversi ke kilogram. Ya. Kemudian ini 1 per, kan densitas udara ini ketetapan 8.000 kg per M. Makanya ini kilogram ini dicoret ke sini. Ya, nanti sisanya adalah M pangkat 3. M pangkat 3. Ya. Oke, nanti 1 per T-nya dicari dari mana, Bu? Dari Dari tabel densitas, ya. Ini urusannya adalah kalau C4 itu kan urusannya air buoyancy, itu antara anak timbang yang akan dikalibrasi nih. Densitas anak timbang yang akan dikalibrasi. Ya. Oke, selanjutnya adalah ini tabel densitasnya modelnya gini. Di sini nominal massa, di sini kelas. Nah, ini kan ada E1, E2, F1, F2, M1, M2. Nah, yang kita lihat dari anak timbang yang akan dikalibrasi. Ya, jadi bukan anak timbang standarnya. Kalau yang akan dikalibrasi kayak yang tadi soal itu kan M1 ya. Nah, berarti ini kita lihat M1-nya. Bobotnya berapa? 50 gram. Berarti di sini M1-nya berapa? Seperti itu. Ya. Nanti kita akan belajar membaca anak timbang densitas anak timbang lewat tabel densitas anak timbang. Oke, selanjutnya adalah U5. U5 itu adalah ketidakpastian baku ketidakstabilan anak timbang standar. Ya, ketidakstabilan anak timbang standar berarti ini urusannya sama anak timbang standar. Nanti kita lihat kelas anak timbang standarnya, ya. Ini 8% kali MPE standar dibagi 1. Nah, anak timbang standar lihat MPE-nya dari mana? Dari tabel MPE, ya. Itu dikasih dari lembaga OEML, ya. Nah, nanti kita nanti kita juga belajar ya, sama ini juga nominal, lalu ini kelasnya, kelas
ya. Kelas anak timbang standar. Kalau yang tadi kelas anak timbang yang akurasi. Ya, jangan sampai ketukar ya. Oke, selanjutnya adalah U gabungan atau ketidakpastian gabungan, ya. Nah, ini ya, berarti U1 kali C1, C1 itu tadi nggak ada rumusnya ya, karena masanya sesuai, karena satuannya miligram. Ini juga satuannya miligram, semua satuannya miligram, kecuali C4, ya. Karena satuannya C4 itu apa? Miligram per M pangkat 3. Makanya kita konversi pakai koefisien sensitivitas. Oke, selanjutnya adalah ini untuk mencari V efektif ya, derajat kebebasan efektif ini untuk mencari faktor cakupan. Jadi kan faktor cakupan ditulis ya di sertifikat. Nah, ini cara mencarinya, kita cari VF dulu, baru nanti cari faktor cakupannya. Ya, kalau udah kita dapat V efektif, nih V efektif ya. Ini yang tadi rumus ini, kalau udah dapat V efektifnya, baru bisa dimasukkan untuk mendapatkan faktor cakupan. Ya, sebenarnya ini kan U gabungan tadi udah dijelaskan. Sekarang V efektif dari rumus U gabungan dipangkatin 4 dibagi UICI pangkat 4 kali VI. Nanti rumusnya kita hitung. Ini juga ya, kalau faktor cakupan kalau dihitung secara manual ya, ini seperti ini. Tapi kalau untuk pakai Excel, kan Excel fungsinya buat kita ngitung ya, potretan lah ya. Nah, pakai Excel dia sudah menghitung dengan rumus ini, TINV. TINV buka kurung 0,05, ada yang titik koma, ada yang koma. Dilihat aja permintaannya, nanti V efektif, VF, tutup kurung. Jadi nanti TINV dalam kurung 0,05, nanti dapat V efektifnya, baru tutup kurung. Ya, seperti itu. Jadi rumus simpelnya daripada kamu menghitung menulis sepanjang ini. Jelas? Oke, selanjutnya sudah dapat nih faktor cakupan, baru kita cari U gabungan. U gabungan dari mana? Dari U gabungan. U95, sorry. U diperluas atau U bentangan. U95 dari mana? U gabungan dikali faktor cakupan. Ya, ini kan kita nyari sendiri. Ini kita nyari sendiri. Dapatlah U95-nya. Oke, udah final kan? Tadi kan kita nyarinya masa konvensional dengan U95. Udah dapat semua. Simpulannya udah tinggal masukin datanya. Oke. Ya, jelas ya? Sampai sini ada pertanyaan? Kalau enggak saya lanjut saya mau lanjut ke itu ya. Saya lanjut ke perhitungan Excel. Silahkan buka laptopnya. Excel yang form anak timbang pada dapat nggak? Sudah di-share belum? Form kosong anak timbang. Sudah pada di-share belum? Yang form dataan. Iya, form data iya. Form data antim. Coba silahkan gantian siapa yang bisa share screen? Intan Putri, tolong share screen. Semuanya ini ya, semuanya pakai laptopnya ya. Karena kita nih latihan hanya tadi itu sama Pak Il. Kemudian sekarang sama saya, nanti terakhir sama alat gelas. Nah, ini untuk sama saya sama Pak Ilyas itu hanya dasar Excel-nya saja. Sedangkan nanti untuk latihan yang ke alat kelas itu akan lebih sulit lagi angkanya.
Kemudian nanti Anda praktek hanya 2 kali. Ya, sudah tidak ada kesempatan lagi. Praktek hanya 2 kali di hari pertama, kemudian hari selanjutnya Anda ujian. Jadi nilai Anda hanya didapat dari latihan laporan maksudnya. Dari laporan ya, kemudian kuis, lalu ujian. Jadi hanya itu, Nak. Nilai-nilai Anda itu kalau sekarang Anda belum belajar berlatih, terus pada saat praktek baru mulai berlatih itu tidak ada waktu. Ya, saya ingatkan. Nanti praktek kita bikin laporannya langsung saat itu juga. Jam 12 dikumpulkan. Atau jam setengah 12 atau jam setengah 1. Pokoknya setengah hari itu laporan langsung dikumpulkan. Ya, setengah hari laporan judul pertama dikumpulkan, lalu laporan judul kedua sampai dikumpulkan juga. Nah, setelah itu sudah nilai Anda sudah beres nggak beres, ya udah ada seadanya. Makanya kalau sekarang kamu masih meraba-raba, oke, kamu bisa berlatih. Tapi nanti pada saat bikin laporan kamu masih meraba-raba, kita nggak ada waktu, kita tinggal. Nilai laporannya seadanya. Karena kami punya kriteria nilai 0 sampai 100. Jadi kalau kamu dapat 0 bisa jadi. Kalau tidak dikumpulkan ya nilainya 0. Kalau Anda dikumpulkan ada yang 20, ya jadilah 20. Kami tidak akan angkanya ya seadanya. Tidak akan ada kisaran nilai 55 gitu kalau ngumpulin, nggak ada. Kita lihat hitung angkanya, ternyata cuma dapat 10 ya 10, jadilah 10 laporan Anda. Seperti itu. Ya. Jadi saya harap kesempatan Anda sekarang ya sambil dipandu silahkan. Nanti kalau misal pada saat praktek mungkin kita memandu hanya yang bisa kekejar saja, nggak kekejar ya udah ditinggal gitu ya. Kalau sekarang kan nggak kekejar nggak masalah, masih bisa latihan, nanti ya nggak tahu. Oke, siapa yang mau jadi volunteer? Intan mau? Ibu, tapi punten izin off cam ya Bu, sokot jaringan yang nggak Iya, kuat. iya nggak apa-apa. Izin share screen ya Bu. Yuk, mangga. Oke, nah ini ya. Oke. Masih nyampe ya saya ya? Muncul lagi ya? Kedengeran nggak suara saya? Barusan terputus. Iya, tadi terlempar sepertinya. Oke, coba teman-teman ada yang bisa didiktekan ini Intan? Ada yang membuka soal dari saya nggak? Pada kemana nih? Panji, orangnya ada? Hadir Ibu, Lagi ngapain Panji? lagi buka soal yang itu Bu, Oh kalibrasi. gitu. Oh, oke.
Ini soalnya agak kurang, responnya agak kedengeran. Gitu. Saya lagi di lab, masih ramean di lab, padahal di lab lagi ujian ini. Oke, yang lain coba tolong bantu ini yang sedang mau mengetik. Yang lain bersuara, coba diktein temennya nih, tanggal kalibrasi dia belum mengisi. Silahkan. Gantian. Tanggal kalibrasi 21 Juli 2020. Poltek AK Bogor. Jadi berapa? Terus yang bawahnya yang poin ke-1 itu anak timbang. Terus trickle. Cewek ya gitu. Ya. Terus seri numbernya 44. Rentang ukurnya 1 gram sampai 100 gram. Terus grade-nya M1. Terus yang bawahnya identitas standar poin 1 anak tunggal. Terus kelas standarnya F1. Terus udah. Yang ini. Sekarang yang kelembapannya. Yang kelembapannya itu 27, udah belum ingat. Oh, itu kelembapannya yang 67 ya? Iya, Ya, kelembapan. oh iya ya, kebalik. Ganti Jadi dibalik. barusan. Halo. Lihat yang udah dibalik sebentar. Enam tujuh semua. Sama yang 27,1 semua. Udah ya. Udah ya, Bu ya. Sudah, Bu. Data pengukurannya, Neng? Belum. Oh iya, data pengeluaran ayah. Ininya yang yaitu kolom yang pertama itu 50,0300. Bawahnya 49 titik. Oh, ini berarti dia pakai koma, Neng. Apa? 50, Oke. jadi tergantung, nah makanya kalau Anda belum pernah pakai alatnya kan nggak tahu ya. Nah, ini berarti 50,0303. Oh iya. Ya, coba diulang lagi. 50,0300. Ya. Terus bawahnya 49,799. 7,799. Ya. Bawahnya 50,0300. Bawahnya 49,7998. Bawahnya sama kayak yang di atas. Terus bawahnya 50,0302. 0302. Bawahnya sama kayak di atas, cuman bedanya di akhir 3. Terus 49,0
7.999. Sebentar, kayaknya ada yang kelewat. Itu yang S1-nya dulu dibenerin coba. Ya, 300. Benar. 300. Sebentar, ada yang kelewat. Nah, itu tuh yang T2 itu sama yang kayak di atas. Ya, sama kayak T1. Nah, S2 itu 50,0300. S2 300. S2. Nah, S2 Intan. Nah, itu. Yang S2 ini ditambahin 002. Ya, sama yang ini juga. Oh, dia nggak bisa ya? Selalu aku tutup. Ya apa namanya? Desimalnya diinin aja. Nah, ya gitu. Benar. Terus yang T3-nya ini 49,7998. T4-nya sama kayak di atas. S4-nya 50,0302. S5-nya 49,7999. 7.999. 7.999. Coba S5-nya diulang nih. Oh ya, S5-nya 50, sama kayak yang di atas, cuman beda dia tuh 3. Nah, iya benar. Nah, terus yang bawahnya itu 49,799. Nah, yang bawah sama cuma beda di depan. Nah, S6-nya 50,0300. Terus Oke, masanya sama dengan 50 gram itu ya. Itu yang B33. Oke. Oke, sekarang kita coba untuk melihat dari atas ya. Yang atas ini yang masa konvensionalnya MS, kita isi ya. Ada, coba tolong dilihat, kan ini nominalnya berapa tadi? Nominalnya berapa, Neng? 50 gram. 50 gram, betul. Kemudian nilai masa konvensionalnya silahkan lihat di sertifikat. Coba tolong buka sertifikatnya. Ada yang dapat sertifikat nggak? Ada yang pernah lihat sertifikat? Kalau nggak salah pernah di-share deh sertifikat. Coba, ini saya kirim ke Dava. Dava? sertifikat yang halaman 3/3 bukan? Iya, betul. Iya.
Silahkan dilihat. Nah, itu yang 50 nominal 50 gram. Berapa massa konvensionalnya? Tolong sebutkan. 50, nolnya 4 kali, terus 1. Oke. Yang lain melihat tidak? Coba tolong di-share sama yang lain. Yang lain punya kan? Sudah ada Rasya yang lain dikasih di grup. di grup kok, Bu. Oh, oke. Berarti yang lain ya. Sekarang saya mau tanya sama yang lain. Ketidakpastiannya, Devianti, ketidakpastiannya berapa, Neng? Ya, Bu. Ketidakpastiannya 0,15. 0,15. Oke, selanjutnya apa itu faktor cakupannya berapa? 2 ya, Bu. Oh, 2. Oke. Oke. Selanjutnya kita ke bawah, data timbangan. Udah pada dapat belum? Data timbangannya. Ini coba. Almaida dapat nggak, Neng? Sertifikat neracanya. Almaida. Ya, Ibu. Gimana sertifikatnya? Punya nggak sertifikat neraca? Oke, ini contohkan saja ya. Misal kapasitasnya 220 gram, resolusinya 0,1 miligram. Oke, silahkan tulis 220 gram, resolusi 0,1 miligram. Kemudian data pengukuran. Sekarang kita baru menghitung ya. Untuk menghitung, bentar dulu. Untuk menghitung selisih itu kan tidak ada plus minus ya. Jadi perbedaan berarti kita pakai sama dengan ABS dalam kurung B34 dikurangi B35. Terang banget tahu. Oke, ditarik aja, tinggal ditarik. Oke, sekarang tinggal rata-rata. Apa rata-rata rumusnya? Sama dengan average. Average. AV dalam kurung. Nah, itu ditarik itunya, numbernya. Ya, C34. Nah, oke sip, tutup kurung. Oke. Sekarang standar deviasi tadi udah kan? Gimana rumusnya? Ya, dalam kurung. Mana itunya? Stdef dalam kurung ya. Yang 0,2301 ditarik sampai 0,2302. Oke, tutup kurung. Oke. Bentar, ya. Selanjutnya yang sebelahnya pembacaan timbangan itu itu kan satuannya miligram ya, jangan lupa kan sama dengan 50 ini yang mana B34 sama dengan B34
dikurangi masa konvensional standar tuh yang di atas. Di paling atas. Ya, yang 50,0001. Oke, itu ditutup kurung ya, buka tutup kurung. Jadi nanti kita kali. Nah, ini kan satuannya masih gram ya. Nah, ini dikonversi ke miligram. Jadi dikali apa dibagi? Dari gram ke miligram dikali apa dibagi? Dikali. Dikali, oke. Kali 1000. Oke. Nah, ini kita mau copy paste, tapi ya belum bisa di copy, Neng. Karena nanti angkanya turun tuh yang si D23, makanya biar stay dia, kita kasih tanda dolar. Yang di 4 itu loh. Nah, itu dolarnya di sebelum sebelum D dan sesudah D. D23. Di D23-nya diklik sebelum dan sesudah D dikasih dolar. Paham tidak? Nah, diklik itunya rumus. Nah, iya. Iya betul. Kasih dolar sesudah dan sebelumnya. Bukan 23, belum, bukan 23 D, D-nya aja. Setelah dan sebelum dan sesudah D. Nah, oke. Oke, enter. Oke, baru bisa ditarik. Nanti angka D23-nya akan stay. Sok, coba. Oke, ya. Oke, betul. Nah, baru kita bikin selisih kayak tadi ya, ABS. Tuh kan semuanya D23-nya tetap ya, cuma angka itunya pindah. Oke, selisihnya ABS sama dengan ABS. Yang lain mengikuti ya, karena nanti yang lain ada gilirannya ya. Jangan sampai telat. Ya, makanya pada saat saya menjelaskan langsung diketik kayak ini nih, kayak Intan nih yang sedang mengetik. Oke. Sama itu rumusnya ABS yang S kurang 1. S1 kurang T1. Sok. Iya yang 29 itu dikurangi 200 nggak masalah. Dia angkanya nggak akan minus. Sok. Dah, dapat ya. Tuh. Oke, turunin ke bawah. Nah, yang kiri sama yang kanan sama kan? Angkanya kan? Yang ini satuannya gram, yang kanan satuannya miligram. Rata-rata juga rumusnya sama. Lalu standar deviasi juga rumusnya sama ya. Oke. Yang kiri dan kanan, kalau tandanya kamu benar, yang kiri dan kanan itu sama. Cuma beda satuan. Jadi, kalau ini kan 0,000137. Kalau yang sebelah kanan 0,137 itu tuh ya. Nah, ya sama ya. Oke, sekarang langsung ke ketidakpastian. Di situ ada yang ketinggalan nggak? Kita mau pindah orang ya. Yuk, silakan tutup ini share screen-nya, silakan ditutup gantian ya. Ada volunteer nggak? Makasih Intan. Oke, ada volunteer nggak? Sama-sama, Bu. Lutfifah, nggak kedengeran nih suaranya. Lutfifah, Lutfifiah Rahmani. Iya Bu, oke. Bisa share screen nggak Neng? Mikrofonnya ini kali ya. Jawabnya di chat. Oke, jaringan sedang jelek, jadi saya di HP. Kamu sudah
Tapi kamu buka laptop tidak? Ya, walaupun jaringan Anda tidak oke ya, gini. Ini tadi ya saya kasih tahu bukan buat, nah iya buka Ibu. Oke, sip ya, nggak apa-apa. Nanti kalau kamu ada kendala bisa dikomunikasikan. Nanti kamu langsung aja bilang ya. Oke, karena sayang banget gitu. Ini adalah satu kesempatan sebenarnya. Ya, apabila kamu nggak pakai ya itu rugi di kamu nanti gitu. Kita sudah berusaha untuk menjelaskan di sini. Apabila nanti Anda repot di pas praktek, itu kan mungkin kita tidak mungkin ya satu-satu dijelaskan gitu kan. Dan waktu sangat-sangat tidak memungkinkan untuk memulai berlatihan itu nggak memungkinkan. Kita harus sudah expert nanti pas lagi praktek. Oke, yang lain. Silahkan. Bu, boleh nanya nggak, Bu? Boleh. Mana ini ya? Nggak ada Saya orangnya. rata-ratanya beda, Bu. Muhammad Ivan. Rata-ratanya beda, Ivan. Bisa share screen nggak kamu? Kalau nggak kamu foto, si handphone. Share screen apa mau Share screen aja, Bu. handphonenya di... Share screen bisa. Oke, ya udah. Share screen lah, Van. Udah kelihatan belum? Udah. Ini rata-rata, Bu. Oke. Ya, bentar ya, saya cek. Oh, lu salah. Nah, itu ada tuh, apa tuh? Katanya salah tuh. Di nomor 1 sama 2 tuh 47,799 harusnya T1-nya itu 49 ya. Soalnya aja salah nih. Ngetik soalnya nak, standar T1 sama T2-nya nih. Oh iya, Bu. Iya, Bu. Coba diganti dulu kita lihat. Iya, Bu. Terima kasih, Bu ya. Diganti dulu, Bu ya. Iya, ganti aja sok sekarang. Oh, oke. Gak apa-apa. 49,799. Cuma ininya 7-nya aja diganti ke 49. 49,799. Terus yang kedua juga 49,799. Oke ya. Coba si rumusnya ada lagi nggak yang salah? Nah, Alhamdulillah, udah, Bu. ya, kan makanya enak kan? Sekarang udah tahu. Sekarang ke sebelahnya coba Van, ngikutin nggak tadi? Ikutin, Bu. Pembacaan timbangan, ayo. So, yang lain sambil nunggu yang lain, Ivan ini dulu aja share screen aja terus. Yang lain ada masalah nggak? Ayo Van, terusin Van. Punya aku standar deviasinya beda hasilnya. Yang mana? Yang siapa? Pradita ya? Iya. Yang aku standar deviasinya 0,00014. Oke. Pas yang pembacaan timbangan ini sama nggak, Pradita? Sama semuanya. Rata-ratanya juga sama, cuman beda di standar deviasi aja. Oh gitu. Iya. Oh, rata-ratanya 230.2333. Rata-ratanya sama 0,2302. Yang mana? Yang di gram apa yang di miligram nih? Yang di gram. Oh, yang di gram. Bentar ya. Ini kayaknya Van, salah Van. Nah, harusnya di sebelum D sama setelah D dolarnya Van. Bukan setelah 23, bukan setelah D. Nah, gitu Van. Baru dikali 1000 ya. Oke, tinggal digeret Van. Oke, terusin ya Van. Sekarang tutup share screen-nya. Stop share. Bu. Oke, kita pindah ke Pradita. Iya, sama-sama Pradita. Ayo, share screen.
Bisa nggak? Radita. Ini Bu, standar deviasinya beda. Bentar, coba dilihat. Oh, masih di kiri ya. 2301. Oke, Panji. 2 berapa sih itu? Oh, 0,14 maksudnya. Iya, nggak apa-apa itu komanya aja kali, Neng. Coba sok yang standar deviasi komanya tambahin, Neng. Tahu nggak cara nambahin komanya? 0,00137 jadinya nanti. Dari mana? Komanya di kanan. Nah, terus ya oke. Nah, itu. Coba, Neng. Yang mana Bu? Ya, itu betul. Ke kanan apa ke kiri, nambahin nanti komanya. Nah, itu kan itu kurang panjang aja tempatnya. Gedein tempatnya coba, Neng. C-nya. Nah, kalau gambarnya bintang-bintang gitu bukan bintang. Nah, udah. Iya. Nah, ya. Ibu. Panjangin gerak. Coba. Apa tuh? Siapa tadi? Hayu. Ya. Ya nggak? Sama nah. Tuh, mau dipanjangin juga biar sama nggak apa-apa. Udah ya? Bener ya, Neng ya? Pradita, oke? Udah Bu, oke. Makasih. Oke, yuk sama-sama. Yang lain ada? Oke, kita lanjut ke U95. Siapa yang sudah sampai U95? U95. Ketidakpastian. Yuk. Pasya, udah sampai mana, Neng? Belum, Bu. Baru perbaikin yang ada nilai yang salah koma-komaannya, Bu. Siapa yang udah? Tadi kan Intan udah ya. Selain Intan, coba Aura Syifa. Sampai mana, Neng? Aura Syifa, mana orangnya? Ada sih orangnya mah. Tapi nggak ada suaranya, Neng. Oh iya lupa. No, kecil banget, Neng. Halo Bu. Oke. Iya, Aura. Gimana, Neng? Bisa share screen nggak? Tapi tadi baru selesaiin yang pengarahan tadi, Bu. Hah, pengarahan yang mana, Neng? Barusan baru selesai sampai standar deviasi itu doang, Bu. Oh, baru standar deviasi yang gram. Yang miligram udah belum? Yang miligram, Bu. Oh, yang miligram. Iya, kan mau mulai lagi kita ketidakpastian. Hayo. Buka dulu share screen. Kita ketidakpastian. Kan baru juga mau mulai. Tapi izin juga belum. on off kan nggak bisa, soalnya takut jaringannya kurang Iya. membagus. Gak apa-apa. Iya, mangga. Sok. Oke. Oke, udah ini ya. Nah, sekarang masuk ke U1 ya. Nah, itu ya. U itu posisinya bagian atas. Nanti, oh iya, saya ingatkan ya, pada saat Anda hari Rabu, usahakan Anda sudah print out rumus alat gelas. Karena alat gelas ini rumusnya agak-agak panjang ya. Jadi kalau Anda belajar kayak gini, kan ngelihat ke rumus pindah-pindah ya jadinya ya. Ngelihatnya kalau bukan print out-an kayaknya agak sulit ya. Jadi saya harap nanti di alat gelas, karena alat gelas tingkatannya lebih sulit daripada ini nih, anak timbang, jauh lebih sulit. Jadi Anda harus lebih serius. Jadi nanti usahakan ada print out-an rumus. Ya, kalau sekarang kan rumusnya mungkin bisalah sama temennya didiktekan atau sama saya didiktekan karena simple-simple. Tapi kalau untuk alat gelas agak panjang. Ya, oke, ini ya kayak U1 nih. Ini kan ketidakpastian massa ya, standar massa. Nah, rumusnya adalah U95 dari anak timbang standar dibagi akar N kalau nggak salah ya. Nah, di U ini hanya U95-nya saja. U95-nya berapa?
Coba lihat, U95 anak timbang standar. Kita sudah carikan tadi? Sama dengan berapa? 50,0001. Yang di berapa ini yang di atas? Ayo gerak, lihat. Aura sama dengan klik yang di atas. Yang di berapa itu? D berapa ya? C apa D 20-an ya? 23. D 23 kalau nggak salah. Aura. Ngeheng jangan-jangan. Nah, iya. Tuh, D 23 ya. Nah, itu kan nilai U95 ya. U95-nya D24 ya. D24. D24 bukan D23. Ya. 0,15, sorry. 0,15 kan U95. Ya, oke. Kemudian dibagi, nah pembaginya itu K. K itu adalah 2. Pembaginya 2. Mana lihat 2? Nggak usah. Pembagi itu udah ada. Nggak usah dibagi di situ, Neng. Si U hanya bagian U95, sedangkan pembaginya 2. Terus sebelahnya kan pembagikan. Tuh, sudah disiapkan kan? Berarti UI atau ketidakpastian bakunya, UI itu ketidakpastian baku sama dengan U95 alias itu tuh U. Nah, si 0,15 itu dibagi pembagi. Mana pembaginya? 2. Ya kan? Pembaginya 2 kan? Nah, ya. Jadi si UI itu rumus U baku. Ya, nah. Ya, jelas nggak? Sama kan sama neraca? Kayak gitu juga, ya. U itu bagian posisi atas, pembagi itu bagian posisi bawah. Sehingga nanti UI adalah U baku. U bakunya U95, itu kita simpen di U, dibagi akar N, dibagi K, sorry. Dibagi K, K-nya itu 2 pembagi, ya. Jadi di bagian U tidak ada bagi-baginya, ya. Hanya ada tambah, kurang, atau kali. Kalau pembagi, baru ada baginya. Oke, jelas ya? Jangan sampai ada dibagi lagi ya. Rumusnya udah jelas. Oke, untuk U2, coba sebutin rumusnya. Syahnur Reza. Syahnur. U2. U2-nya coba lihat rumus U2 Syahnur. Tadi yang di PPT saya ada kan? Punya rumusnya. Makanya nanti saya harap pada saat alat gelas, karena alat gelas itu lama loh. Seharian itu judul alat gelas. Rumusnya apa, Nak? Syahnur udah dapat belum, Nak? Yang lain coba. Rumusnya apa? U2 ketidakpastian daya ulang pembacaan. Yang lain ada yang bisa jawab nggak? Standar deviasi dibagi akar N. Oke. Dibagi akar 6 ya standar. Dibagi ulangan akar 6. SQL 6. Oke. Terima kasih Devianti. Oke, sekarang Neng, Aura. Standar deviasinya, kan ini satuannya, lihat satuannya. Komponen sebelahnya satuan. Pengennya miligram kan? Berarti kita ambil, kita ambil yang standar deviasi yang ya miligram. Oke, klik dia, terus enter. Selanjutnya, oke, enter. Nggak usah dibagi-dibagi di sini ya, biarin aja. Oke, 0,137 nggak apa-apa. Oke, lalu dibagi akar N. Akar N ini yang 2,45 ini, klik gerak, 2,45. Nah, itu adalah SQRT N6, SQRT 6. Ya, jadi U bakunya tinggal
di copy paste aja langsung dari atas ke bawah, pasti semuanya modelnya sama. U dibagi pembagi. Di sini di U ini ada bagian atas, pembagi itu bagian bawah. Oke, turun ke bawah sampai beres, sampai U. Sampai mana? U5 atau neng instability. Sampai U5. Ditariknya sampai U5 saja. Udah? Ini belum nih. Coba rumus ininya ditarik dulu. UI-nya ditarik dulu sampai U5. Biar nanti angkanya muncul kalau kita ngisi si U. Oke. Ini kan masih 00, nggak apa-apa. Namanya juga bikin formula ya kan. Si U-nya belum muncul. Ya. Oke, untuk U3 itu rumusnya ada yang tahu U3? Ketidakpastian apa U3? Hah? Ketidakpastian baku kemampuan baca timbangan. Oke, kemampuan baca timbangan. Rumusnya adalah A kali akar 2. Ya. Ya, A kali akar 2 dibagi akar 3. Akar 3-nya kan udah disiapin tuh 1,75. Sekarang A dikali akar 2-nya sama dengan gimana nih? A-nya berapa? 0,5 ya? 0,5 kali resolusi alat. Berarti sama dengan 0,5 dikali resolusinya tuh ada di situ ya. Di atas resolusi alat. 0,1 oke dikali dikali akar SQRT berapa? 2 ya. Akar 2 itu sama dengan SQRT 2 kan? Akar itu SQRT. SQRT. Ayo silakan. SQRT dalam kurung 2. Oke. Enter ya. Untuk pembaginya kan kita punya 1,75 atau SQRT 3 ya. Oke, jelas ya? Sekarang ke U4 ya. U4 air buoyancy ya. Itu yang ketetapan itu loh yang tadi. 4,5 kali 10 min 6 ya. Coba dilihat lagi rumus dari saya. 1,2 dikali Oh iya, 1,2 per 3. 1,2 kali ketukar sama neraca ya, 4,5 neraca, sorry. 1,2 kali 10 pangkat 5. Oh, cuma 10 pangkat 5 doang ya? Oh iya. 4,5 mah neraca, sorry. Ini mau dibagi akar 3. Dibaginya nanti kan, pembaginya ini. Dibagi akar 3 ya, Neng ya? Ya, Bu. Ya. Di sini hanya 1, S1,2 kali 10 ya. Nah ini itu coba. Bu, itu tadi putus-putus tuh. Kenapa? Putus-putus. Iya. Oke. UI-nya berapa UI-nya, Nak? Nggak kelihatan saya ini. 69. UI-nya berapa itu sebutin? 69282 bukan? Nah, nggak kelihatan. 69, iya betul. Nah, oke ya, sip ya. Sekarang ke U5. U5 rumusnya 8% kali MPE ya. Oke. Kalau rumus itu biasanya rumus itu memang tidak perlu dihafal ya. Kita ujian aja pakai rumus, dikasih rumusnya. Ya. Nah, makanya saya bilang tadi kan kalau untuk alat gelas rumusnya di print out aja. Itu berguna untuk
pas latihan, pas praktek, bikin laporan, juga untuk ujian. Ya, 1 kali nge-print out kamu bisa berkali-kali dipakainya. Ya, oke ya. Nah, untuk U5 sama dengan 8% dikali MPE. Nah, sama dengan 8% dikali, nah, MPE-nya kita cari nih. Oke, yang lain silahkan. Jangan orang itu aja. Saya mau ganti orang yang lain ya. Gimana kalau Ayu Halimah? Ayu. Ayu? Suara kecil banget, Neng. Bisa lebih besar lagi nggak, Neng? Saya mau MPE-nya dong. Ini kan anak timbang instability, anak timbang standar ya. Berarti kita lihat di MPE anak timbang standar. Anak timbang standar kelasnya kelas apa yuk? Kita pakai standar anak timbang kelas apa? Ada kan keterangannya di paling atas, biasanya di paling atas soal. Enggak yuk. Yang lain ada yang tahu tidak? Apa? F1. F1. Ya, betul F1 ya. Nah, kita lihat tabel MPE untuk F1. Bobot nominal 50 gram. Ada yang bisa jawab kah? MPE untuk M1. Ada yang bisa jawab kah? Pada punya tabel MPE? Nah, 0, berapa itu tah? 0,3. 0, siapa tadi yang ngomong nggak kelihatan orangnya? Saya Ibu. Panji Setiawan. Panji 0,3. Iya, 0,3. Sok 8% dikali 0,3. Yang lain sambil buka tabel MPE-nya. Kalau Anda tidak bisa membaca tabel MPE, silahkan bertanya. Bu, mau nanya Bu, yang U3 sama U4 tadi gimana ya Bu rumusnya? Bentar. U3, coba digedein ini siapa namanya. Bentar, saya full screen dulu. Tadi berapa ini hasilnya? Bentar dulu ya, Nah ya. 0,24 ya. Ya, oke. U3 itu rumusnya U-nya 5 kali 0,1 itu adalah resolusi neraca dikali akar 2. Di lab ini. Oke, sudah ini belum? Yang tadi, halo? Bagaimana? Ada yang masih bertanya? Tadi siapa ya? Syahnur, kenapa Syahnur Reza? Yang untuk U4, Bu. Yang U4 itu, aduh yang saya sinyalnya nggak bagus. Coba tolong tolong perlihatkan Neng. 1,2 kali 10 pangkat 5. Oke. Sudah lihat Syahnur? Sudah Bu, makasih ya Bu. Iya. Ya, sekarang ke CI.
CI itu semuanya 1 kecuali yang C4. Semuanya tulis 1. C1, 1, C2, 1, C3, 1. Nah, C4-nya nanti kita hitung. Iya. C5, 1. Oke. C4-nya rumusnya tadi sudah berbeda ya. Karena kan si UI-nya itu yang 69,282 itu kan miligram per M pangkat 3. Makanya kita perlu CI atau koefisien sensitivitas untuk mengkonversi satuan yang tadinya miligram per M pangkat 3 jadi miligram ya. Nah, itu kita kita hitung sama dengan 1 per rho T. Rho T itu adalah densitas anak timbang standar. Densitas anak timbang yang akan dikalibrasi. Nah, anak timbang yang akan dikalibrasi itu kelasnya apa kelasnya? Sok. M1. M1, iya ya. Nah, jadi 1 per berapa coba? Ada yang sudah lihat densitas anak timbang belum? Ada yang lihat tabel densitas anak timbang? Yang jadi miligram, Bu. Oke, Panji. Berapa, Panji? 1 per berapa? Yang M1. Iya, M1. Ada nggak, Panji? 4, Bu. Di sini tulisan ada, Ibu. Sinyalnya kurang bagus, nggak kedengeran. Apa saya nih? Di sini sinyalnya nggak stabil, jadi nggak kedengeran. Oke, Panji. Berapa, Panji? 4, Bu. 4. Oh, iya. Kan 4 ya. Di atasnya lihat. Di atasnya ada 10 pangkat. Iya. 10 pangkat 3 kilogram meter per M pangkat 3, M-3 ya? Iya, min 3. Meter M-3. Biasanya berarti kan kilogram per M pangkat 3. Nah, itu berarti 4.000. Jadi 1 per 4.000 dikurangi 1 per 8.000. 1 per 8.000. 8.000 dari mana? Rho udara. Rho udaranya kan udah diketahui ya. 1 per 8.000 terus dikali M nominal ya. Jadi sama dengan buka kurung 1 per 4.000 dikurangi 1 per 8.000 tutup kurung dikali, nah nominalnya berapa tadi? Rizky Nur. Ya, Bu. Nah, nominalnya berapa? Masa nominalnya berapa? Masa nominal 50 gram. Ya, 50 gram. Tapi kan ini satuannya dia itu kan apa? Miligram. Kan di situ 1 per 8.000 apa? KG per meter. pangkat. Iya, berarti kita kalau mau dicoret jadi dikonversi ke kilogram ya. Oke kan? Jadi gram ke kilogram gimana? 50 gram ke kilogram jadi berapa kilogram? 0,05. Yes. Gitu. Tolong dicatat 0,05. Oke, terima kasih Rizky udah selesai. Lagi ngikutin. Udah sampai situ enggak? Lagi ngikutin. Oke, mantap ya. Oke, tinggal di enter, Neng. Nah, ya. Oke. Nah, bisa diklik itu yang 0,000625 ya, pusing nanti ngelihatnya. Kita bikin ke jangan general, scientific.
Dibikin scientific, Neng, karena 6 sayang tuh 625-nya. Generalnya diklik, nah, ada scientific di situ. Bawah scientific, di scientifican, oke, klik. Nah, itu 6 koma, bisa komanya kita jadiin 2 angka belakang koma. Itu kan kesian ya, 6 doang. Biasanya terlalu besar itu. Oke, komanya jadi 6,25 kan tadi ada. Oke, sip ya. Oke, at least kita punya angka 10 pangkat min 6. Oke, UICI tinggal gimana? Tinggal ngaliin ya. Dah. Tinggal dikaliin aja, Neng. UI kali CI, terus UI kali CI pangkat 2 itu tinggal di copy paste ke bawah. Oke. Oke. Oke, tinggal turun ke bawah. Terus UI CI-nya pangkat 2. Oke, sekarang terus UI CI pangkat 4 dibagi VI. VI-nya kan udah ada juga. Oke ya. Ibu mau nanya, itu yang CI-nya kok ada E-nya dari mana, Bu? Ada karena dibikin scientific. Ya, scientific itu yang 10 pangkat min berapa gitu. Maksudnya karena nolnya terlalu banyak ya, kita ngelihatnya takutnya semakin panjang. Ada kan yang nolnya sampai 13 kan? Ya kan ribet banget. Nah, makanya kita jadiin scientific. Ngelihatnya di atas tuh ada general tuh posisi atas. Tulisan general itu bisa kita ubah menjadi diklik jadi scientific. Udah dicoba belum, Pradita? Ya, mau dicoba dulu, Bu. Makasih. Ayo, ya. Nah, ini kan tuh ada yang minus sampai 16 ya kan? Itu siapa yang ngitung sampai 16 ya? Oke, udah oke. Kemudian jumlah itu Excel-nya apa rumus Excel-nya? Sumbu. Iya. Iya. Oke, silakan. Dijumlahkan. Oke, sip. Gimana Ayu? Udah sampai mana yuk? Aman nggak yuk? Jauh telatnya? Lagi yang itu, Bu, yang M itu. Yang kolom M. Oh, yang kolom M. Oke, nggak jauh ya. Dikit lagi yuk. Vita Putrisya. Vita. Udah mau beres nih, Vita. Gimana kabarnya nih? Nggak ada suaranya, gambarnya juga kosong, orangnya nggak ada. Oh iya. Yang nggak bisa mikrofonnya mati kah? Oke, Vita. Udah sampai mana, Vita? Ayo ke UC, udah nyampe belum, Vita? Oh, mikrofonnya ini bermasalah. Udahlah, ikutin ya, Vita ya. Nanti kalau kamu nggak nyampe, bisa tanya ini teman yang lain ya, Aura ya. Aditya, udah sampai mana Aditya? Ada masalah nggak? Aditya apa ini namanya? Aditya. Adit, suara saya terdengar tidak? Oke. Oh, terdengar. Aditya Bagas Maeda. Sambil mengikuti ya, Nak ya. Oke, untuk UC sama dengan apa rumusnya? UICI pangkat 2, jumlah dari UICI pangkat 2 kan?
akar dari jumlah UICI pangkat 2. Ya, berarti sama dengan SQRT dalam kurung si L berapa itu? L56 ya. Nah, ya kan dia dipangkatin 2 kan? Sok berapa? Tutup Oke. 0,4451. Oke ya. Jadi kita gunanya bikin angka-angka ini supaya nanti pas gabungan bikin U95 itu semua tinggal comot-comot aja, tinggal di blok-blok aja ya. Nah, kita cari, kan kita mau cari K ya, faktor cakupan. Dengan cara apa? V efektivitas, derajat kebebasan. Derajat kebebasan, rumusnya apa yang V efektivitas sama dengan U4, UC4, UC pangkat 4 ya, berarti sama dengan K berapa? K57. K57 dibagi 56. Ya. Dan kalau pada saat latihan nanti rumus ya. Halo, suara saya terdengar nggak? Ya, dibagi M56. M56. Nah, oke. Oke, kemudian K sama dengan, nah ini kok beda ya? Sorry. Dipangkatin 4 nggak? Coba, sorry deh. Yang faktor cakupan sama derajat kebebasan itu sama dengan, nah iya. Oke. Sekarang coba faktor cakupan angkat ke atas. Rumusnya. Enggak, faktor cakupan. Berapa sih? Saya mau lihat K59, lihat coba. K59 rumusnya. K59. Halo? K59 rumusnya mana? Oke, berarti sekarang belum ya ke K59 ya. Baru 58 ya. Oke, K59 sama dengan TINV dalam kurung. Nah, itu kan degree freedom-nya ya, derajat kebebasan. Berarti yang K58, bukan derajat kebebasan ya. Apa sih itu? Probability ya, 0,05. Terus dia titik koma apa titik tuh? Apa koma aja apa gimana? Titik koma, oke. Diklik yang K58. Oke. Klik K58, lalu tutup kurung. Enter, coba lihat. Bener nggak? Nah, kan 1988157. Itu kan biasanya kita langsung nulis di sertifikat itu 2. Karena 1,98 masuknya 2 ya. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya ketidakpastian diperluas U95. U95 rumusnya bagaimana? UC atau U gabungan dikali K. Ya kan? Berarti sama dengan U gabungan dikali K. Kan kita udah dapat dua-duanya. Ayo. Oke, sip. Nah, udah deh, dapet deh. Benar ya hasilnya. Nah, itu dapat U95-nya. Kemudian ini adalah satu tabel tuh yang nominal, masa konvensional sama ketidakpastian. Itu adalah satu tabel yang hanya satu baris dalam sertifikat kita. Ya, kalau sertifikat kan satu set itu banyak ya.
1 gram, 2 gram, 5 gram, 10 gram, 20 gram, 20 gram bintang, 50, 100, 200. Nah, ini cuma satu aja lamanya minta ampun nih ya. Nanti kalau pada saat Anda bisa, itu pasti hanya sebentar. Ini hanya setengah jam, maksimal sejam lah paling parah itu. Ya, untuk mencapai sertifikat. Jadi ini karena kita masih latihan ya, dipandu pula ya, jadi lumayan. Oke, nominal diisi apa? 50 ya. Kemudian masa konvensionalnya, nah inilah yang kita hitung. Sama dengan rumusnya MS dikali apa ditambah sih? Siapa ini? M Gilang? MS ditambah apa dikali sih delta M? Rumusnya? Halo, suara saya terdengar nggak Hasbi? Hasbi? Oke, rumusnya gimana Teh tadi nyari MT? Kan yang kita cari MT sama U95. MT-nya gimana rumusnya Hasbi? Masih inget nggak? Kalau nggak lihat aja PPT. Makanya rumus nanti ya untuk alat gelas saya udah berkali-kali nih, udah berapa kali ini saya kalau dihitung. Nanti pada saat alat gelas hari Rabu ya, berarti kamu habis ini besok lah minimal kamu itu ya, kamu print out ya atau fotokopi lah sama kelas yang lain untuk masalah rumus ya. Jangan sampai kamu nanti bingung, lama nanti memperlama banget ya. Jadi tolong ya dicamkan ya, didengerin ya. Tolong rumusnya di print out. Jadi nanti pada saat kita latihan kayak gini, rumus udah di tangan. Jadi nggak usah jauh-jauh, tinggal ngelihat aja ke tangan. Ya. Oke, MT sama dengan MS ditambah delta M ditambah B. Berarti MS nah, sama dengan MS. MS-nya tuh ada di atas ya, yang 50,001 ditambah delta M, kan ini satuannya gram ya. Delta M yang gram. Rata-rata yang gram. Ditambah yang rata-rata gram itu yang C berapa? Udah, kan ditambah 0 ya, nggak ngaruh. Langsung di enter. Oke ya. Nah, itu berapa hasilnya? 50,2302. Oke. Ini 4 angka belakang koma saja karena kan kita pakai neraca yang hanya 4 angka belakang koma. Oke. Kemudian ketidakpastiannya. Nah, yang itu yang diperluas udah dapet tapi dijadiin satuan gram. Ini kan masih miligram yang 0,8 itu. Ya, 0,8821 itu kan miligram ya. Dibikin jadi gram berapa? 0,00009 ya. Berapa? Coba. Sama dengan bisa juga tuh K60 dibagi 1000 ya. Kan dia kan satuan miligram dijadiin gram. Dibagi kan? Ayo, dibagi 1000. Oke. Aura? Oke, dibagi 1000. Dibagi 1000. Oke ya. Enter. Suara saya suka agak-agak ini ya. Menghilang kah? Oke. Itu dibikin 4 angka belakang koma. Dibikin 4 angka belakang koma, Neng. Aura, Au. Sudah, Bu. Oh iya, ini di gambar saya belum soalnya. Ini sinyalnya ya, kacau banget di sini. Oke, sudah aman ya. Nah,
Ini kenapa sih harus 4 angka ya? Karena disesuaikan dengan alatnya. Alat ukurnya kan neraca. Neracanya 4 angka di belakang koma. Ya kan? Berarti ya udah 4 angka belakang koma. Ya. Oke, jelas ya. Ini Bu kenapa harus sih Bu? Ya karena kalau alatnya 4 angka belakang koma ya harus 4 angka. Kalau kamu jadi 5 angka, data ngaco. Nanti orang jadi salah perkiraan, dikiranya kamu pakai pakai neraca yang 5 angka di belakang koma. Ya, jangan sampai salah ya. Makanya nanti dilihat, oh alat yang digunakan yang ini nih gitu kan. Jadi nanti perkiraan orang salah. Jadi tidak boleh. Untuk arah ke uji komnya, ya pasti kamu nggak kompeten. Langsung kelihatan dari situ. Ya, 1 angka di situ, sertifikat terutama ya. Kamu salah. Harusnya kan 4 angka, taunya kamu bikin 3 angka. Salah, langsung nggak kompeten. Ya, hati-hati ya, terutama sertifikat. Jelas? Dinda, bagaimana Dinda? Sinyal oke nggak Dinda? Dinda F? Pergerakannya lambat banget kayaknya kamu. Aman. Soalnya kamu terlihat tidak bergerak di situ. Lama banget. Oke. Ya, sudah selesai ya? Semuanya? Sudah? Oke, untuk judul kalibrasi anak timbang ini cuma sampai di sini. Silakan ditutup. Itunya apa? Share screen-nya. Boleh ditutup ya. Oke, yang lain. Coba. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Bagaimana kesan-kesan Anda dalam melakukan apa? Mengetik Excel ini? Ada kendala kah? Baru pertama kali apa sudah sering? Pertama kali, Bu. Pertama kali ya. Oke, pertama kali di hari ini ya, pagi-pagi kan Anda sudah bersama neraca ya Pak Ilyas, kemudian sama saya sekarang. Mudah-mudahan Anda bisa ada kesempatan melatih lagi sebelum alat gelas. Ya. Kalaupun Anda belum bisa melatih lagi di alat gelas, minimal Anda ikut di alat gelas ya. Karena di alat gelas ini harus lebih lihai lagi. Ya, makanya nanti Anda segera print out rumusnya. Kemudian kalau misal ada informasi dari teman-teman reguler lainnya kan sudah pada itu ya, sudah praktek tuh. Bolehlah kamu berlatih soal gitu kan. Minta data mereka atau bagaimana, minta diajarin sekalian atau tanyalah pada mereka kesan-pesannya gitu kan. Ya, supaya Anda tidak menyesal ya, karena sangat-sangat rugi. Ya, karena kesempatan kita hanya 1 kali lagi online, lalu 2 kali untuk praktek. 1 kali untuk 1 hari 2 praktek, kemudian sekali lagi ujian, udah. Terus nggak ketemu lagi, kamu langsung ke uji kom. Ya, jadi jangan sampai Anda menyesal, rugi banget. Ya, karena kesempatan kita di masa pandemi ini sangat-sangat langka, sedikit banget ya. Oke. Ya, saya harap Anda benar-benar memahami maksud dan tujuan saya. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata ya. Saya rasa cukup, tidak ada pertanyaan di sini. Saya tutup saja kalau gitu ya. Oke, ada pertanyaan tidak? Oke, saya tutup. Oke, terima kasih. Mohon maaf, mungkin ini ada kendala sinyal juga ya. Soalnya di saya lambat, kadang-kadang tidak ada suara gitu kan. Terus ada tulisan unstabil. Entah sinyal saya bagus atau tidak, entah respon Anda yang kurang cepat.
gitu ya. Mohon maaf, jadi apabila ada kendala dalam komunikasi kita, mudah-mudahan tidak mempengaruhi materi yang saya berikan atau ilmu yang saya transfer untuk Anda. Mudah-mudahan berkah. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Bu. Berdikta, jangan lupa